Shalom adik-adik, shalom. Puji Tuhan adik-adik, di kesempatan kali ini kita dapat bertemu melalui siaran podcast dengan materi skill komunikasi khususnya public speaking. Miss Magda berharap kabar adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, selalu semangat dan pastinya bersukacita ya adik-adik ya. Oke, di edisi kali ini Miss Magda akan melanjutkan materi bulan ini di mana adik-adik sedang belajar mengenai bagaimana sih adik-adik lancar berbicara di depan kamera. Dalam pertemuan pertama yang Miss Magda bagikan link YouTube-nya, dan pertemuan kedua di mana kita bisa bertemu lewat Google Meet ya adik-adik. Nah, pasti semakin membuat adik-adik tahu ya bagaimana kita memiliki persiapan-persiapan untuk bisa berbicara dengan lancar di depan kamera. Walaupun seiring berjalannya waktu, ketika engkau sudah sering ya berlatih berbicara di depan kamera, kalian praktik, kalian punya jam terbang, maka hal yang selama ini kalian persiapkan tentu akan menjadi sebuah hal yang spontan atau otomatis. Namun sebelum menjadi hal yang spontan dan otomatis, tentunya Miss Magda penting menjelaskan kepada adik-adik bagaimana sih cara paling sederhana supaya adik-adik bisa melatih diri lancar berbicara di depan kamera. Nah, yang pertama tentu saja adik-adik masih ingat betapa pentingnya membuat perencanaan ya. Perencanaan ini kita lakukan untuk mengarahkan pikiran kita atau membuat naskah simple, poin-poin ya, coretan-coretan sederhana yang menolong kita untuk membantu mengingat apa yang akan kita sampaikan. Sehingga perencanaan ini akan menolong kita untuk lebih terarah dan tahu betul topik apa yang akan kita bicarakan di depan kamera. Dan persiapan ini juga menolong adik-adik untuk mengukur berapa lama kalian akan melakukan syuting di depan kamera. Durasi jadinya berapa lama, proses pengambilan gambarnya juga berapa lama. Nah, hal ini juga tentu saja akan mempermudah adik-adik ya dalam menyampaikan ide gagasan, curahan hati, ataupun mungkin komentar dan ide-ide brilian kalian. Tentu saja setelah kalian buat persiapan, pastikan kalian juga menyiapkan sebuah skrip atau catatan. Kalau kalian butuh untuk membuat catatan berupa kata-kata atau kalimat-kalimat, kalian pun boleh melakukannya. Ya adik-adik, latih caramu membaca, karena dengan membaca telingamu bisa mendengar, pikiranmu pun terus terstimulus atau terpancing untuk memunculkan kalimat-kalimat baru berikutnya. Nah, hal ini adik-adik tentu saja sekali lagi akan membuat kalian jadi lebih terlihat mempersiapkan diri, dan penonton pun akan lebih senang dan enjoy menyaksikan video yang engkau buat. Selain membuat persiapan, pikirkan juga untuk adik-adik menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami atau bahasa sehari-hari. Nah, hal ini tentu saja akan menolong kalian ya untuk tidak usah berpikir yang ribet-ribet atau sulit-sulit. Cukup dengan menggunakan bahasa yang sehari-hari kalian gunakan, bahasa lisan ya, yang tentu saja dengan bahasa ini kamu juga lebih nyaman, kamu lebih tenang, kamu lebih familiar, dan tentu saja kamu lebih menguasai. Hindari ya menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu panjang ataupun menggunakan kosakata yang sulit. Nah, lebih baik kalian menggunakan kata yang simpel, kalimat yang sederhana ya, serta kalimat yang singkat. Nah, kemudian adik-adik, yang berikutnya, latihlah suaramu ya. Latih suaramu supaya jangan terlalu berteriak, terlalu memaksakan diri dengan vokal tertentu, atau mungkin terlalu lemas, terlalu rendah, sehingga nada bicara kamu membuat orang lain jadi gak respect, gak ketularan vibrasi yang semangat, ataupun sebaliknya. Jadi latihlah nada suaramu dan latih juga body language, gerakan tangan, gerakan kaki, kepala ya. Pastikan juga body language ini menolong kalian juga untuk selalu menjaga kontak mata. Ya adik-adik, menjaga body language, menggunakan kata-kata, menggunakan sikap kita
tangan kita, bahkan kaki kita untuk lebih nyaman menceritakan apa yang hendak kita sampaikan. Seperti kali ini saat Miss Magda merekam suara Miss Magda, adik-adik tahu ya Miss Magda mau menyampaikan. Ternyata tangan Miss Magda turut bergerak loh adik-adik untuk menyampaikan hal-hal yang ingin Miss Magda ceritakan. Jadi ini tangannya Miss Magda yang satu pegang mikrofon ataupun earphone, yang satu tangannya Miss Magda ikut bergerak seiring pesan-pesan yang Miss Magda rekam. Nah, inilah fungsi body language membuat kita jadi lebih tampil apa adanya ya, lebih santai dan membuat kita juga jadi nggak bingung tangannya mau ngapain gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya yang penting juga adik-adik, berlatihlah sering-sering berbicara di depan kamera ini dengan memulainya berbicara di depan cermin. Nah, sebisa mungkin kalian berlatih di depan cermin terlebih dahulu ya. Kemudian latihan ini akan membantu kamu untuk mengkoreksi kesalahan ataupun kekuranganmu. Kamu bisa memperhatikan ekspresimu, bahasa tubuh yang kamu gunakan ketika berbicara, dan hal ini akan muncul sikap-sikap alami adik-adik. Tidak tegang, no nervous, dan justru kamu bisa menguasai diri kamu dengan baik. Nah, yang selalu Miss Magda tekankan di sesi ini, bagian pertama, kedua maupun ketiga, berlatih terus menerus. Miss Magda mau bercerita saat Miss Magda siaran di TVRI Jogja. Miss Magda sebelum syuting berlangsung, saat Miss Magda berkendara, Miss Magda latihan dulu adik-adik. Bagaimana openingnya, bagaimana nanti bridging di tengah acara, dan bagaimana menutup atau closing. Miss Magda latihan berulang-ulang adik-adik. Memang nampaknya aneh ya, lucu ya, kayaknya kok jadi gimana gitu ya. Tetapi ketahuilah adik-adik, berlatih terus-menerus ini sangat-sangat menolongmu untuk bisa tampil maksimal. Persiapkan waktu dengan lebih baik supaya kamu tetap bisa tenang, datang tepat waktu, tidak terlambat, dan inilah kunci supaya kamu bisa tampil maksimal dan lebih baik atau lancar berbicara di depan kamera. Demikian adik-adik podcast edisi kali ini. Pekan depan Miss Magda akan memberikan materi lanjutan dan mengajak kalian untuk praktik berbicara di depan kamera. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.